Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa kuat Anda hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Diperkirakan Yang Yuan dapat bertahan selama 1000 tahun, jadi Anda tidak dapat menahan aura kematian ini. Jika Anda seperti saya dan memiliki Yang Yuan yang berusia puluhan juta tahun atau lebih, energi kematian ini tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, energi kematian ini tidak dapat menghabiskan banyak vitalitas dan Yang Yuan. Kata Raja Iblis Qiyun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung terdiam. Raja Iblis Awan Merah ini memiliki Yang Yuan selama puluhan ribu tahun, tapi sayang sekali dia terbunuh. Jika tidak ada sisa jiwa yang tersisa, bahkan jika Yang Yuan berusia miliaran tahun, ia tetap belum mati. Apa yang akan terjadi jika saya menyerap semua energi kematian? Orang itu bisa menggunakan energi kematian untuk berlatih, kenapa saya tidak? Chen Ping bertanya. Chen Ping mengira teknik kondensasi jantungnya dapat memurnikan segala sesuatu, dan bahkan Chen Ping pun dapat menyerap roh jahat. Aura kematian dan aura jahat ini juga memiliki tujuan yang sama. Orang itu pasti memiliki keterampilan menggunakan energi kematian untuk berkultivasi. Jika kamu tidak memiliki keterampilan tersebut, menyerap energi kematian akan membuatmu mati lebih cepat. Kata Raja Iblis Qiyun. Siapa bilang aku tidak punya? Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia segera mulai menggunakan teknik kondensasi jantung, dan sejumlah besar energi kematian di sekitarnya mulai menyerbu tubuh Chen Ping. Apa yang Tuan Chen lakukan? Ini energi kematian. Bagaimana dia bisa menyerap energi kematian? Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia langsung terkejut. Kepala istana-istana Guanghan juga sedikit mengernyit, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika kakak laki-laki senior melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian mencibir, beraninya kamu menyerap energi kematianku. Menurutku kamu benci mati terlalu lambat. Saat tubuh Chen Ping terus menyerap energi kematian, tubuhnya terlihat menua dengan mata telanjang, membuat orang merasa bahwa dia bisa mati kapan saja. Tapi ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya khawatir dan Di Chongjing serta yang lainnya bahagia, semua aura mematikan tersedot ke dalam tubuh Chen Ping. Chen Ping belum meninggal, selain tubuhnya terlihat sangat tua, dia tidak memiliki gejala lain. Namun, saat teknik kondensasi jantung terus beroperasi, cahaya keemasan menyala di dada Chen Ping. Tubuhnya mulai pulih kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa napas sesak, Chen Ping kembali ke penampilan aslinya, dan auranya menjadi lebih kuat. Energi kematian ini benar-benar bagus. Ini adalah sumber daya terbaik untuk digunakan dalam budidaya. Apakah Anda masih memilikinya? Chen Ping memandang kakak laki-laki senior yang kebingungan itu dan bertanya. Sedangkan untuk kakak laki-lakinya, senyumannya membeku di wajahnya saat ini, dan dia benar-benar tercengang. Bagaimana kamu bisa memurnikan energi kematian? Kenapa? Kakak laki-laki senior itu tercengang dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan energi kematian ini. Meskipun dia memiliki keterampilan untuk memurnikan energi kematian, tubuhnya menjadi seperti ini karena melatih energi kematian tersebut. Tapi Chen Ping sepertinya telah menyerap begitu banyak energi kematian, tapi tidak terjadi apa-apa. Aku lupa memberitahumu bahwa teknikku dapat menyempurnakan segala sesuatu, jadi tidak masalah jika itu hanya energi kematian. Jika kamu memiliki keterampilan lain, gunakan saja. Kata Chen Ping sambil tersenyum bangga. Saya tidak percaya, energi kematian itu pasti terlalu sedikit. Saya tidak percaya Anda dapat memurnikan energi kematian. Kakak senior itu meraung, seluruh tubuhnya menjadi gila, dan tubuhnya mati-matian menyerap energi kematian dari biksu yang mati itu. Namun bagaimanapun juga, tidak banyak beku yang baru saja meninggal. Energi kematian semacam ini hanya dapat ditemukan pada mayat orang yang baru saja meninggal. Tulang seperti ini sudah lama kehilangan energi kematiannya, dan beberapa di antaranya hanya bersifat jahat semangat. Melihat semua biksu yang mati telah menyerap energi kematian,
kakak senior itu memandang ke arah Di Chongjing. Kakak, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Di Chongjing bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Untuk membunuh orang-orang ini, aku tidak punya pilihan selain berbuat salah padamu. Setelah kakak senior selesai berbicara, dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Di Chongjing. Cakar tajam langsung menembus tubuh Di Chongjing yang tidak curiga. Mata Di Chongjing melebar karena tidak percaya di wajahnya, dan dia tiba-tiba kehilangan nyawanya. Segera setelah itu, kakak laki-laki senior itu membuka mulutnya dan menghirupnya, dan bola besar udara kematian tersedot ke dalam tubuh Di Chongjing. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Jiang memasang ekspresi yang sangat rumit pada akhirnya. Nak, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Kakak laki-laki itu meraung, dan energi kematian keluar dari tubuhnya, membungkus Chen Ping. Udara kematian tidak meresap ke udara, melainkan menyelimuti Chen Ping seperti bola hitam. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa isi hati Chen Ping. Meskipun saya sangat khawatir, tidak ada yang berani mendekat untuk membantu. Tubuh kakak laki-laki senior itu terlihat membusuk dengan mata telanjang, dan pada akhirnya hanya tinggal kerangka yang tersisa. Kelihatannya seperti kerangka besar, sangat manusiawi. Dia telah meledakkan semua energi kematian di tubuhnya. Dia ingin Chen Ping mati. Selama Chen Ping mati, akan lebih mudah bagi orang lain. Namun, aura mematikan di sekitar Chen Ping menjadi semakin lemah. Akhirnya, sosok Chen Ping muncul, dan seluruh kulitnya bersinar. Barang bagus, barang sangat bagus. Chen Ping tersenyum ringan. Ah, kakak senior itu meraung, suaranya penuh kebingungan dan keengganan. Karena kamu tidak lagi marah, jangan salahkan aku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meninju. Bayangan tinju meledak dengan kekuatan yang kuat dan langsung mengenai kakak laki-laki itu. Hanya suara retakan tulang yang terdengar, dan kemudian kerangka kakak laki-laki itu terkoyak. Tulang yang patah tersebar di seluruh langit, dan menyatu dengan tulang di seluruh lantai sekte tulang darah. Aku tidak bersedia. Saat kerangka itu hancur, bayangan hitam meraung. Ini adalah jiwa kakak senior. Sayangnya, setelah berteriak, jiwa itu langsung meledak. Pukulan Chen Ping tidak hanya menghancurkan kerangkanya, tetapi bahkan jiwanya pun tidak dapat melarikan diri. Sampai kematiannya, dia tidak dapat memahami bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Melihat sekte darah dan tulang yang hancur, semua orang tercengang dan sama sekali tidak bersemangat. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Orang seperti apa Chen Ping itu? Meskipun mereka telah melihat kekuatan Chen Ping sebelumnya, Chen Ping dapat memberi mereka kejutan baru setiap saat. Sekarang, bahkan energi kematian tidak dapat berbuat apa-apa pada Chen Ping. Ini terlalu keterlaluan. Terlebih lagi, lawannya berada di puncak alam Mahayana tingkat kedua, dan akan segera menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Bahkan jika orang kuat dengan kekuatan seperti ini tidak menggunakan energi kematiannya, berapa banyak orang yang akan menjadi lawannya. Namun Chen Ping mampu membunuh lawannya dengan satu pukulan, seperti memukul ayam sampai mati. Jangan kaget, lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada hal baik di sekte darah dan tulang ini, terutama tulang abadi. Beritahu saya jika Anda menemukannya, kata Chen Ping kepada orang-orang yang terkejut. Baiklah. Pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya baru menyadari hal ini dan buru-buru memimpin orang untuk mencari sumber daya. Kepala istana-istana Guanghan juga membawa orang suci untuk mencari. Sekarang sekte darah dan tulang telah dihancurkan, semua sumber daya tidak boleh disia-siakan. Namun, sekte darah dan tulang menggunakan darah dan tulang para biksu untuk berlatih, jadi semua sumber daya lainnya tidak boleh terlalu banyak. Tapi yang diinginkan Chen Ping adalah tulang abadi. Selama dia bisa menemukan sepotong kerangka Raja Iblis Ciyun, itu akan sia-sia. Tuan Chen, pergi dan lihat. Sebenarnya ada banyak biksu yang dipenjara di sekte darah dan tulang. Pada saat ini, seorang murid dari sekte jiwa iblis buru-buru berlari dan berkata kepada Chen Ping.
Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengikuti murid sekte jiwa iblis. Chen Ping melihat selusin biksu di penjara dalam formasi aneh di bawah gunung tulang di belakang gerbang tulang darah. Para beku ini tampak sangat malu, baik pria maupun wanita, dan mereka semua ketakutan. Ketika mereka melihat Chen Ping dan yang lainnya, mereka semua meringkuk, mungkin ketakutan. Tuan Chen, orang-orang ini harus ditangkap oleh sekte darah dan tulang untuk pelatihan. Tapi mereka semua terjebak oleh formasi, dan kita tidak berdaya. Master Sekte Jiang melihat Chen Ping datang dan berkata dengan cepat. Chen Ping mengangguk, lalu melihat ke arah formasi. Ada aura dingin dan jahat dalam formasi, datang dari sekeliling. Tampaknya Sekte Darah dan Tulang tidak hanya menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi juga memungkinkan para biksu ini untuk bertahan hidup di atmosfer yang dingin dan jahat ini untuk jangka waktu tertentu. Berlatihlah dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, metode ini sangat kejam bagi para biksu ini. Formasi ini digunakan untuk menanamkan energi jahat ke dalam para biksu. Orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang ini sungguh jahat. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, ini keterlaluan. Jika guru masih hidup di surga, dia akan membenci orang-orang ini sampai mati. Dia akan melakukan apapun untuk berlatih. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ping, Master Sekte Jiang menjadi sangat marah hingga pembuluh darah di dahinya menonjol. Meskipun Sekte Jiwa Iblis juga merupakan sekte budidaya iblis, ia tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan dunia. Bahkan sekte budidaya iblis lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte darah dan tulang. Orang-orang dari sekte darah dan tulang ini tidak hanya pandai menghisap darah dan menggerogoti tulang, tetapi mereka juga menjaga orang-orang dalam roh jahat, membuat orang-orang ini hidup dalam kesakitan dan ketakutan sepanjang hari. Penyiksaan semacam ini dapat menyebabkan orang pingsan dan bahkan menjadi gila, dan sekte darah dan tulang memanfaatkan ini. Semakin takut dan gila para beku, semakin bermanfaat bagi kultivasi mereka. Binatang buas seperti sekte darah dan tulang, bahkan jika mereka membunuh orang untuk pelatihan, mereka masih menggunakan metode kejam seperti itu. Dengan tumpukan tulang ini, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang mati dalam ketakutan dan kesakitan seperti ini. Terlalu murah untuk membunuh mereka. Mereka harus dibiarkan mati dalam kesakitan. Kepala istana-istana Guanghan sangat marah dan berkata dengan kejam. Master Sekte Jiang tampak sangat menyesal. Semua mahakarya ini dibuat oleh rekan-rekan magangnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua rekan magangnya yang telah belajar bersama selama bertahun-tahun sebenarnya adalah iblis. Tuan Chen, ayo lepaskan orang-orang ini dulu. Tidak peduli apa, orang-orang ini disiksa hingga seperti ini oleh Sekte Darah dan Tulang. Kami, Sekte Jiwa Iblis, harus membantu mereka pulih. Pemimpin Sekte Jiang ingin membantu para biksu ini pulih sehingga dia bisa merasa lebih baik. Chen Ping mengangguk, menembakkan beberapa semburan energi spiritual, dan langsung menghancurkan formasi. Bentukan seperti ini memang tidak maju, namun sulit bagi orang yang belum mengetahui seni bentukan untuk menerobosnya. Terlebih lagi, kekuatan orang-orang ini tidak terlalu tinggi, dan yang tertinggi tidak hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua atau ketiga. Saat formasi terbuka, roh jahat di dalam menghilang seketika, dan mata para biksu perlahan berubah dari ketakutan menjadi ketenangan. Ketika mereka mengetahui bahwa Chen Ping dan yang lainnya bukanlah anggota Sekte Darah dan Tulang, tetapi berada di sini untuk menyelamatkan mereka, selusin biksu sangat terkejut sehingga mereka berlutut satu demi satu dengan air mata mengalir di wajah mereka. Awalnya saya mengira saya sudah mati, tetapi sekarang saya telah diselamatkan. Kegembiraan terlahir kembali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terutama ketika saya melihat para beku di sekitar saya dibawa pergi satu persatu setiap hari, mendengarkan jeritan yang menyakitkan, dan merasakan energi jahat di sekitar saya. Penderitaan seperti ini sangatlah menyakitkan, dan terkadang lebih menakutkan daripada kematian.
Perasaan tidak bisa bertahan tapi tidak bisa mati adalah hal yang paling tersiksa. Rekan-rekan Tao, Sekte Darah dan Tulang telah dimusnahkan sepenuhnya. Kalian semua lemah sekarang. Saya akan mengatur seseorang untuk membantu Anda pulih. Master Sekte Jiang memandang orang-orang ini dan berkata dengan malu. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka semua berterima kasih kepada Master Sekte Jiang. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Sekte Darah dan Tulang telah dihancurkan, masing-masing dari mereka menjadi bahagia dan berlutut untuk bersujud lagi.